Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi di pertemuan 6 di Bimbel Smart Apps, persiapan untuk CPNS dan P3K ya. Karena nanti untuk teman-teman yang mau ikut P3K juga insya Allah akan kita beri soal-soal juga di grup. Nanti share semuanya ya, biar semuanya juga bisa mendapatkan. Kemudian nanti silakan untuk bisa menghubungi Kak Jenny, nanti mentor hari ini. Nanti di sini saya juga Yunina juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang setiap hari dan setiap setiap saat ini bisa ikut join di meeting room kali ini. Tapi kalaupun misalkan teman-teman ada mau izin acara dan sebagainya atau sinyal dan sebagainya, nanti bisa melihat dari unggahan channel YouTube dan bisa di-subscribe ya sehingga nanti tidak perlu minta linknya ke saya udah dapat notif dari YouTube. Oke teman-teman, untuk informasi selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian aplikasi Smart Apps, itu silahkan untuk dicek emailnya, apakah aplikasi sudah kami kirim ke email atau belum, jika belum langsung minta dikirimi via WhatsApp. Kemudian untuk teman-teman semua yang memerlukan informasi tentang pembelian Smart Apps ataupun tentang konsultasi P3K ataupun CPNS bisa langsung konsultasi ke WhatsApp 082227977086 atau bisa juga kalian bisa kunjungi website di www.yuninamanajemen.com dan juga bisa untuk lihat Facebook di Yunina Management dan juga di Instagram @smartapps_CPNS. Bagi teman-teman yang belum follow, di-follow aja karena nanti akan kita beri informasi dan bisa DM langsung ke adminnya. Untuk teman-teman yang pengen sekali ikutan acara webinar untuk memperkaya portofolio PPG juga bisa mengikuti di Instagramku pribadi ya ataupun di Facebook Yunina Manajemen. Karena di situ akan disediakan pelatihan webinar gratis dari Kemendikbud dan tidak berbayar sehingga kalian bisa mendapatkan sertifikat nasional untuk portofolio karena ini penting sekali ya untuk pemberkasan. Oke, beberapa saat lagi kita akan mulai dengan pembahasan masih tes intelijensia umum bersama Kak Jenny, mentor kita hari ini. Nanti dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penjelasan dari Kak Jenny, sesi yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab bisa melalui grup chat, bisa Anda tuliskan di kolom chatting, atau bisa juga kakak-kakak langsung hidupkan mikrofon dengan live menanyakan langsung kepada Kak Jenny. Bagi teman-teman yang merasa ada kesulitan juga bisa japri, nomor Kak Jenny juga sudah saya share di grup WA. Oke, sepertinya partisipan sudah mulai semangat untuk mengikuti, bisa langsung opening dengan Kak Jenny selama lebih dari ini ya, satu setengah jam. Ini silahkan untuk mengikuti kegiatan Zoom kali ini dan misalkan nanti masih ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp ke Kak Jenny. Kita langsung mulai saja sambil saya admit partisipan yang baru gabung. Mungkin karena ada acara dan sebagainya biasanya ada teman-teman yang menyusul maka nanti akan kita admit. Untuk Mbak Jenny sudah siap ya Mbak? Oke, selamat mengikuti Mbak Jenny bisa dihidupkan mikrofonnya. Oke, sip. Selamat mengikuti kegiatan untuk malam hari ini yaitu pertemuan 6 bersama Kak Jenny. Silahkan Kak Jenny. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jenny. Hari ini kita akan melanjutkan belajar TIU-nya ya, tapi tentunya dengan beda materi. Oke, sebelum kita lanjut, persilahkan teman-teman untuk berdoa dulu supaya belajar kita ini bisa berkah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita akan belajar tentang TIU pada materi tes berpikir logis dan tes berpikir analitis. Oke, saya langsung share aja. Oke, udah kelihatan ya. Sedikit hujan ya, mungkin semoga suara tetap jelas, jaringan tetap lancar ya.
Oke, langsung aja. Hari ini kita akan belajar dari tes berpikir logis. Kalau kemarin kita belajar tentang verbal, analisis verbal gitu ya. Hari ini belajar tentang tes berpikir logis. Apa itu tes berpikir logis? Mungkin teman-teman lebih kenalnya dengan apa ya? Silogisme. Nah, sama tes berpikir logis ini sama dengan kitab soal silogisme. Oke, apa itu? Nah, apa sih pengen dari tes berpikir logis ini? Oke, langsung aja ya. Tes ini tuh berfungsi pada pengambilan kesimpulan secara logis, bukan pada persoalan kemampuan berbahasa Indonesia. Kalau kemarin verbal itu fokus kepada tes berbahasa Indonesia, kalau berpikir logis ini adalah lebih kepada pengambilan kesimpulan secara logis. Untuk yang kedua yaitu penalaran logis atau silogisme. Nah, kita biasa dengarnya silogisme gitu ya. Adalah penalaran secara tidak langsung. Jadi penalaran itu ada penalaran langsung, ada penalaran tidak langsung. Nah, pada silogisme ada dua premis. Nah, ini kita harus tahu nih. Biasanya pada soal itu pasti ada dua premis. Yang pertama adalah premis umum dan khusus, dan satu adalah premis kesimpulan. Biasanya yang disediakan pada soal itu adalah premis umum dan premis khusus, dan kita disuruh mencari premis kesimpulan. Contohnya begini, yang dimaksud oleh premis umum, semua anggota A adalah anggota B. Ada kata apa di sini? Semua, gitu ya. Yang kedua adalah X adalah anggota A, premis khusus, gitu ya. Skala lebih kecilnya atau lebih mengerucutnya. Yang terakhir berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Semua anggota A adalah anggota B, X adalah anggota A. Berarti X adalah anggota B, gitu kesimpulannya. Nah, ini gimana? Kadang kita suka bingung. Sudah ada premis umum, kita tahu itu premis umum, yang kedua kita tahu premis khusus, tapi kita bingung cara mengambil kesimpulannya. Karena tidak semuanya sesimpel ini ya. Oh, semua anggota A, anggota B, X adalah anggota A, berarti X adalah anggota B. Biasanya kalau pada soal kok terlihat lebih rumit gitu ya. Kita kadang bingung bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, hari ini kita akan bahas secara detail kalau soal tipe soalnya seperti ini, maka kesimpulannya seperti apa. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Sebelum kita belajar triknya, kita harus tahu tarik kesimpulan gitu ya. Yang pertama gini, jika pertanyaan didahului kata semua, maka kalimat tidak boleh dibalik. Tetapi kalau kata sebagian atau beberapa, maka kalimat boleh dibalik. Contohnya begini, semua kumbang berwarna hitam. Gitu ya. Terus kita balik nih kata-katanya, semua yang berwarna hitam adalah kumbang. Itu salah. Gitu ya. Yang kedua, kalau misalkan yang kata-kata ini, kalau kata-katanya sebagian atau beberapa, maka kalimat boleh dibalik. Misalkan gini, beberapa dos adalah profesor. Maka beberapa profesor adalah dosen. Ini benar. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Ini adalah syarat ketentuan yang pertama. Yang kedua adalah gini, penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan pada soal. Jadi, jangan dibawa-bawa pada kehidupan pribadi gitu ya. Kehidupan kita biasanya. Di sini udah saya tebalkan, tidak perlu kita menilai pernyataan tersebut benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita fokus pada soal dan pernyataannya saja. Gitu. Nah, yang perlu kita tahu juga, kata sebagian, beberapa, ada, itu sama. Jadi jangan bingung ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail untuk slide berikutnya.
Jika ada kata tersebut, maka kata sementara hanya berfungsi untuk menegaskan. Oke, nanti saya jelaskan lagi secara detailnya. Kata dan menunjukkan dua syarat. Dua syarat tersebut wajib terpenuhi. Jadi kalau misalkan ada gini, seorang CPNS wajib berpakaian rapi dan bersepatu. Artinya dua syarat itu harus terpenuhi. Harus rapi dan bersepatu. Tidak boleh memilih salah satu. Itu artinya kata dan. Tetapi kalau kata atau itu menunjukkan boleh salah satu syarat, boleh dipilih salah satu. Atau menunjukkan syarat boleh dipilih salah satu. Saya kira ini mudah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita harus tahu hukum silogisme. Kalau tadi ketentuan, kalau ini hukumnya. Silogisme terdiri dari 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan bentuk tengah. Gitu ya, kata sambungnya ya. Bentuk tengah tidak terdapat kesimpulan. Jadi penjelasnya itu tidak bisa diambil kesimpulan. Kalau ada 3 kalimat, bentuk tengahnya itu tidak bisa diambil kesimpulan. Setidaknya terdapat satu premis harus positif. Jadi kalau ada premis misalkan yang disebut premis itu misalkan kata-katanya itu namanya premis. Itu harus positif. Jadi dua-duanya tidak boleh negatif. Ini di sini ada saya kasih penjelasan. Jika satu premis berproporsional positif dan premis lain berproporsional negatif, maka kesimpulannya negatif. Nah, ini adalah bisa jadi kunci kalau kita misalkan menemukan soal yang satunya positif, yang satunya negatif, maka kesimpulannya adalah negatif. Yang kedua, jika kedua premis negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu. Selanjutnya, hukum yang keempat, setidaknya terdapat satu premis huruf universal. Universal itu apa? Umum ya. Pertama adalah, jika kedua premis berproporsi partikular, maka simpulannya tidak sah. Jika salah satu premis berproporsi partikular, maka kesimpulannya berproporsi partikular. Nanti saya jelaskan partikular itu apa di slide selanjutnya. Jika premis mayor berproporsi partikular dan premis minor berproporsi negatif, maka tidak ada kesimpulannya. Nah, ini nih, saya jelaskan pada trik cepatnya. Kita harus tahu dulu. Pertama, premis umum. Tadi saya sudah singgung sedikit. Premis umum ditandai dengan kata semua. Oke. Yang kedua, premis partikular. Skala khususnya, gitu ya. Partikel gitu ya, kecil gitu ya, skala kecilnya. Ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, sementara, ada satu lagi, kebanyakan. Hati-hati, kebanyakan itu tidak bisa dikatakan sebagai premis umum. Ya, kebanyakan berarti kan ada, tapi ada yang nggak ada, kebanyakan gitu ya. Itu juga masuknya ke partikular. Yang terakhir adalah premis negatif. Yang tadi saya singgung, yaitu ditandai dengan kata tidak. Hukum menarik kesimpulan. Nah, ini trik cepatnya. Jika semua premis umum, maka kesimpulannya adalah umum. Jadi kalau misalkan kata-kata yang pertama ada tanda semua, yang kedua ada tanda semua, berarti kesimpulannya ada semua. Gitu ya. Yang kedua, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Tapi nanti coba kita lihat pada soal nanti yang saya kasih, itu ada satu kasus khusus. Cuma satu soal, tapi coba nanti kita bahas ya. Yang ketiga,
Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya negatif. Oke, kita harus simpan ini dulu. Ingat, jika semua premis umum, maka kesimpulannya umum. Jika satunya umum, satunya partikular, maka kesimpulannya partikular. Dan yang ketiga adalah jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Tuh. Kita kasih satu contoh. Kita masuk contoh ya, biar langsung paham ya. Contoh 1. Nomor 1, lihat. Setiap aparat pasti menggunakan seragam. Setiap, berarti ini premis umum. Gitu ya. Yang kedua, setiap aparat pasti juga menggunakan sepatu dalam tugasnya. Lihat. Ada kata setiap, setiap. Dua-duanya umum. Berarti jawabannya adalah setiap. Wah, kebetulan setiap semua ini. Gitu ya. Yang kedua, oh, coba kita kalau gambar seperti apa? Ini secara visualnya ya. Setiap aparat, misalkan ini aparat, aparatnya itu warna ungu, pasti menggunakan seragam. Dia harus berseragam dan pasti menggunakan sepatu. Menggunakan sepatu. Kita lihat. Kesimpulan yang tepat. A. Setiap aparat pasti berseragam atau bersepatu. Pilih salah satu. Boleh nggak? Nggak boleh, karena dua ini harus terpenuhi. Semuanya setiap. Oh, ini berarti salah. Gitu ya. Ini salah berarti ya? Salah. Yang kedua, setiap aparat pasti berseragam dan sebagian. Berarti salah ini nih. Kok milih salah satu? Harusnya ini dua-dua syaratnya harus terpenuhi. Untuk yang C, oh ini berarti salah. Setiap aparat pasti bersepatu dan berseragam saat bertugas. Benar nggak? Setiap aparat harus bersepatu dan berseragam saat bertugas. Oh, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Contoh yang kedua. Soal 2. Setiap murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Oh, ini murid ya yang warna biru, yang warna hijau ini. Murid ujian, gitu ya. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Oh, ada bagian kecilnya. Dia harus memakai, dia sebagiannya memakai kacamata gitu. Berarti yang bagian ini ada yang tidak berkacamata gitu ya. Terus setiap murid, coba kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan yang tepat, yang A. Semua murid yang ujian memakai kacamata. Benar? Salah ya. Sementara murid yang ujian tidak memakai kacamata. Bukan. Bukan sementara, ini bukan ya. Selanjutnya, semua tidak memakai kacamata. Oh, ada sebagian yang pakai kacamata, berarti salah. Semua murid yang tidak membawa handphone dan tidak memakai kacamata. Salah. Semua murid tidak membawa handphone, benar. Tapi tidak memakai kacamata. Tapi ada sebagian memakai kacamata. Dan poin terakhir, sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Kuncinya sebenarnya mudah. Kita lihat yang pertama, umum. Yang kedua, ada partikular. Kalau salah satu dari premis, ini namanya premis ya, ada yang partikular, ini kata sebagian partikular, berarti jawabannya adalah partikular. Yang mana yang partikular? Yang E. Jawabannya yang E. Paham? Sebagian murid
Ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Ini juga benar. Gitu ya. Oke. Oke. Contoh yang ketiga. Semua anak TK berumur kurang dari 7 tahun. Ricci berumur 1 tahun. Misalkan yang ungu ini adalah anak TK berumur kurang dari 7 tahun. Yang kedua, Ricci berumur 1 tahun. Berarti Ricci ini apa? Kurang dari 7 ya, berarti masuk dalam kotak gitu ya. Kita lihat kesimpulan yang tepat adalah Ricci berumur kurang dari 7 tahun. Benar. Tapi ini hanya mewakili yang mana? Yang poin A. Yang B, Ricci adalah siswa TK. Benar ya? Ricci adalah siswa TK karena dia kata semua anak TK berumur kurang dari 7 tahun. Ricci berumur 1 tahun. Berarti Ricci ini adalah bagian ya, bagian dari ini. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Coba kalau lihat C, anak umur 1 tahun adalah Ricci. Belum tentu ya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara umum. Kan bisa aja yang anak 1 tahun bukan cuma Ricci gitu ya. Ricci bukan siswa TK. Karena Ricci masuk bagian dalam kotak gitu ya. Dia masuk ke syarat ini. Kurang dari 7 tahun. Yang terakhir, ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Salah ini juga. Kan di sini ada kata semua. Oke. Yang harus dihati-hati tadi ada ada satu kata yang intinya jangan hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kan nggak mungkin ya berumur 1 tahun kok sudah TK gitu ya. Tapi di sini ada syarat umum. Dan syarat umum itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Berarti jawabannya apa ini? Yang B, Ricci adalah siswa TK. Gitu ya. Oke. Saya kira cukup untuk contohnya. Kita lanjut kepada tes berpikir analitis. Untuk lebih mantepnya dan lebih yakinnya nanti kita bahas soal lagi ya secara detail dengan trik dan dengan apa ya visualnya seperti apa gitu ya. Kita maju, kita lanjutkan ke tes berpikir analitis. Nah, untuk tes berpikir analitis ini adalah berbeda dengan tes berpikir logis. Oke, bagaimana? Yuk, kita lanjut ya. Oke, pengertian dan tipenya. Saya langsung ke tipenya karena untuk berpikir analitis ini ada 3 tipe ya, nanti yang kita bahas. Yang pertama kita lanjut ke pengertiannya dulu. Apa sih berpikir analitis? Tes berpikir analitis adalah tes yang menguji kemampuan peserta dalam menganalisis suatu masalah dan menyelesaikannya menggunakan logika berdasarkan informasi yang diberikan pada soal. Jadi panduannya adalah mengikuti informasi dalam soal gitu. Gitu ya. Yang pertama adalah ada tipe perbandingan. Oke, sebentar. Soalnya seperti ini. Dalam sebuah lomba lari, Rido mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Oh, berarti kita bikin seperti ini. Triknya adalah apa? Bikin urutan. Rido dalam lomba lari, Rido mencapai finish sesaat setelah Lukman. Oh, Rido setelah Lukman gitu ya. Berarti Lukman dulu baru Rido. Saya urutannya dari kiri ke kanan ya. Bimo mencapai garis finish antara Lukman dan Roni. Bimo di sini antara Lukman dan Roni, gitu ya.
Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari tersebut. Oh, berarti Aris di nomor 1, Roni nomor 2, Bima nomor 3, Lukman nomor 4, dan Rido nomor 5. Jadi nanti diurutkan saja. Itu ya. Kita lanjut. Nah, tipe yang kedua adalah tipe hubungan bersyarat. Sebentar. Sepertinya tertukar. Nah, ini namanya bersyarat. Ini yang bersyarat, gitu ya. Kalau ini yang perbandingan. Oke, ini baru benar. Tipe berbandingan ya. Gaji Roni lebih besar daripada gaji Doni dan gaji Sule. Gaji Doni lebih besar daripada gaji Doni. Jika Wika lebih besar daripada gaji Roni, Doni, dan Sule, apakah kesimpulan yang dapat diambil? Oke, coba kita lihat ya. Gunakan tanda. Gaji Roni lebih besar dari gaji Doni. Pakai tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan gitu ya. Oh, ini sama ini. Gaji Doni lebih besar dari gaji ini mungkin Sule gitu ya. Oke. Gaji Doni lebih besar daripada gaji Sule gitu ya. Gaji Wika lebih besar dari gaji Roni, Doni, dan Sule. Apakah kesimpulan yang dapat diambil gitu ya? Nah, triknya adalah menggunakan kata lambang dari, kurang dari, atau sama dengan. Maka yang bisa diurutkan, Wika lebih besar dari Roni, lebih besar dari Doni, dan lebih besar dari Sule. Gitu. Nah, yang sering muncul justru adalah tipe kombinasi. Apa itu tipe kombinasi? Yaitu tipe yang memperhatikan perbandingan, juga memperhatikan urutan. Biasanya dia syaratnya lebih banyak. Contohnya gini, 6 peserta diminta presentasi. 6 peserta tersebut adalah A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Masing-masing akan presentasi 1 kali dengan urutan berikut. Coba dilihat. C akan maju urutan keempat atau terakhir. Oh, sebenarnya gini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita misalkan ini C atau ini C gitu ya. D maju sebagai pembicara ketiga setelah A. Oh, berarti D itu ketiga setelah A, berarti A-nya di depannya gitu ya. A nomor 2. Oh, ini sudah pasti. Yang kedua, B akan maju sebelum C. Oh, berarti kemungkinannya kalau C-nya di sini, B-nya tidak mungkin di sini. Oh, berarti kemungkinannya C-nya adalah di terakhir. Ini berarti langsung kita hapus. Gitu kan ya? Berarti ini sudah benar. Gitu ya. Selanjutnya adalah F akan maju sebelum D. F akan maju sebelum D. Oh, otomatis E adalah maju yang pertama. Berarti E, A, D, F, B, dan C. Gitu. Nah, untuk tes analisa, untuk tipe-tipe ini,
sebenarnya syaratnya sama. Yang pertama adalah kita buat lebih simpel kata-katanya. Jika kita nantinya ketemu soal berikutnya, ketemu dengan soal-soalnya biasanya kan satu soal ini untuk beberapa pertanyaan. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan kotak urutan, kita tinggal pada soal berikutnya kita tidak perlu membaca ulang, tapi kita tinggal menggunakan kotak urutan. Gitu. Nah, kira-kira begitu untuk materinya. Kita lanjutkan saja pada pembahasan soal. Untuk pertanyaannya nanti kita jadikan satu aja ya di akhir ya. Oke. Mari kita lihat soalnya. Theologies Analytics. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman bisa sambil lihat soal yang sudah dikerjakan gitu ya. Sambil dilihat. Saya kira jelas sekali ya tulisannya ya. Saya perbesar. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Nah, ini berarti premis umum. Ada ininya ya. Ini premis umum. Beberapa lulusan SMA suka main sepak bola, gitu ya. Beberapa ini premis apa? Partikular. Berarti jawabannya apa? Partikular. Berarti ini langsung kita eliminasi. Ini bukan gitu ya. Terus tadi ada premis negatif nggak? Yang ada kata tidak? Nggak ada ya, dua-dua ini. Nggak ada yang negatif. Oh, berarti ini salah. Berarti kita tinggal mencocokkan yang B atau yang C. Nah, untuk B dan C, coba kita lihat. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa, gitu ya. Berapa lulusan SMA suka main sepak bola? Jawabannya beberapa mahasiswa lulus SMA. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. Jawabannya langsung yang C. Tapi coba kita lihat secara visualnya seperti apa. Kotaknya adalah lulusan SMA menjadi mahasiswa. Lalu misalkan bagian kecilnya ini adalah apa? Sepak bola. Sepak bola gitu ya, SB gitu ya. Coba kita lihat, benar nggak sih beberapa mahasiswa gitu ya? Mahasiswa, ini mahasiswanya gitu ya. Suka bermain sepak bola. Benar. Lulusan SMA kan jadi mahasiswa gitu ya. Lulusan SMA jadi mahasiswa, dia juga suka main, beberapanya suka main sepak bola. Jadi ada sebagian yang suka main sepak bola. Itu. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Ini apa? Premis umum. Yang kedua, sebagian. Sebagian itu apa? Premis partikular. Oh, berarti jawabannya adalah partikular. Tapi kita lanjutkan dulu. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Tidak ini apa? Negatif. Ingat, kalau umum dan partikular, jawabannya partikular. Berarti jawabnya beberapa. Berarti yang E ini sudah dieliminasi. Ini bukan jawabannya nih. Yang kedua, ada kata tidak negatif. Kalau yang satu positif, yang satu negatif, berarti nanti jawabannya adalah yang negatif. Coba kita lihat. Dulu cok tayangannya ya, Pak. Jadi, misalkan yang kotak ini adalah semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang, gitu ya. Sebagian peserta kendaraan tidak membawa uang. Ini tidak, gitu ya.
Tidak membawa uang gitu ya. Artinya apa? Kita pilih yang ada kata tidaknya. Ini, sama ini ya. A, B, dan D. Coba kita lihat. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Salah ya, karena lihat. Lingkaran yang tidak itu ada di luar. Sebagiannya itu kena tidak membawa uang. Ini salah. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Boleh? B. Tidak boleh, karena syarat umumnya adalah semua kendaraan lewat tol harus membayar sejumlah uang. Yang ketiga, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Oh, yang tidak ini berarti dia tidak lewat tol. Oh, berarti jawabnya yang mana? Yang D. Tuh. Kita lihat ya, nomor 3. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Gitu ya. Oh, pupuk ini berguna bagi tanaman, gitu ya. X adalah pupuk. Oh, X-nya berarti masuk ke bagian. Gitu ya. Berarti pupuk yang berguna bagi tanaman dan X adalah pupuk. Berarti jawabannya yang mana? X memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. X memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Oh iya, ini jawabannya. Berarti jawaban yang... Coba yang B, salahnya di mana ya? X tidak memiliki... Oh, di sini ada kata tidak? Nggak ada ya? Oh, berarti ini salah. Bukan. Ini juga... Bukan ya. Ini juga negatif, kata bukan dan tidak. Kecuali X. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Salah ya, karena X itu bagian dari pupuk gitu ya. Hanya X yang tidak, oh ini ada kata tidak lagi, oh, salah. Gitu. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Oke. Ketika belajar di ruang B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Wah, gambarnya berarti gini ya. Ada yang C, ada yang B. Gitu ya. Oh, karena atau berarti kita pilih salah satu. Kita bagi 2 saja. Gitu ya. Ketika belajar di ruang B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Anggap saja itu adalah menggunakan kipas angin. Lalu begini. Alex belajar di ruang B. Oh, Alex. Misalkan Alex belajar di ruang B. Oh, saya masukkan sini aja. Alex misalkan. Alex di sini. Alex di ruang B. Coba kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan yang benar adalah, dilihat, Alex menggunakan kipas angin. Benar ya? B atau C? Oh, berarti Alex menggunakan kipas angin. Benar. Tapi coba, Alex tidak menggunakan kipas angin. Enggak ya? Ya, semua orang itu menggunakan kipas angin kalau di B atau di C. Alex menggunakan bukan kipas angin. Bukan kipas angin gitu ya. Salah juga ya. Bukan Alex yang menggunakan kipas angin gitu ya. Juga bukan. Alex menggunakan alat kecuali kipas angin. Ini juga bukan. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Itu.
Kita lanjut. Nah, nomor 5. Oke. Semua yang teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Coba, ini semua, ini sebagian. Berarti kesimpulannya adalah yang sebagian. Ada umum dan ada salah satunya ada yang partikular. Berarti jawabannya adalah yang partikular. Mana jawabannya? Yang sebagian. Nah, ini semua. Oh, jawabannya yang B. Gampangnya gitu ya. Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Kalau secara visual, biar yakin dibuat visual aja deh, gitu ya. Sekarang gini ya. Ini adalah nah, kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Oke, pelan-pelan. Oke. Semua yang teringat, gitu ya. Tulis teringat, gitu ya. Teringat. Semua yang terikat pernah dicatat, gitu ya. Dicatat, gitu ya. Terus sebagian pengalaman pahit masih teringat. Oh, berarti ini yang pahit, gitu ya. Biar lebih mantap ya. Oh, coba kita lihat. Semua pengalaman pahit pernah dicatat. Tapi ingat, jawabannya ingat. Kalau semua itu jawabannya sebagian, berarti ada umum, ada partikular, berarti jawabannya partikular. Oh, ini salah. Semua pengalaman pahit adalah teringat. Semua pengalaman pahit adalah teringat. Bukan. Semua yang pernah dicatat adalah teringat, adalah yang teringat. Enggak ya, salah ya. Semua yang pernah dicatat adalah pengalaman pahit. Oh, belum tentu ya. Karena ini hanya sebagian saja. Yang D ini, lihat, kok adalah gitu ya. Jadi ini sebenarnya selain salah secara pengambilan kesimpulan, ini salahnya adalah dia hanya mewakili pada premis satu saja. Sedangkan setiap premis itu harus dipertimbangkan. Gitu. Itu juga salah satu kenapa dia salah. Gitu. Oke, selanjutnya. Nomor 6. Kebanyakan mamalia hidup di darat. Kebanyakan tadi sudah saya singgung, kebanyakan itu apa? Partikular. Kebanyakan itu artinya ada. Gitu ya, misalkan ini adalah kebanyakan mamalia darat ya, mamalia darat gitu ya. Mamalia darat. Lalu ikan paus termasuk mamalia. Ikan paus termasuk mamalia. Oh, berarti kita bikin lingkaran satu lagi. Karena ini berbeda, misalkan ini ikan paus. Coba kita teliti. Ini adalah partikular. Kebanyakan adalah partikular. Yang kedua, ikan paus termasuk mamalia. Ini juga partikular. Kita masih ingat, kalau misalkan partikular, satunya partikular, maka tidak bisa diambil kesimpulan secara pasti. Atau kesimpulannya itu tidak sah. Artinya, kalau misalkan ada kayak gini ya, dia kan terpisah gitu ya. Lalu kesimpulannya apa? Pertama, ikan paus tidak hidup di darat. Ya, kita tidak tahu ya. Kalau secara informasi ini aja gitu, kita tidak tahu gitu ya. Yang kedua, ikan paus hidup di darat. Jelas-jelas mereka berbeda gitu ya. Kita nggak tahu ya.
yang ketiga, ikan paus belum tentu hidup di darat. Artinya itu bisa iya, bisa tidak. Artinya tidak bisa diambil kesimpulan. Itu. Jadi jawabannya yang C, tapi coba kita lihat dulu. Yang D, ikan paus hidup di darat. Tidak bisa diambil seperti ini karena kata kebanyakan mamalia ini adalah dia partikular, tidak menjadi syarat umum bahwa mamalia harus hidup di darat gitu. Yang terakhir adalah ikan paus. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Tidak ada informasi bahwa ikan paus hidup di laut dari kata-kata ini. Berarti yang jawaban paling tepat ada yang C. Itu. Kita lanjut ke nomor 7. Semua ikan bernafas dengan insang. Gitu ya. Ini semua. Oke, berarti kalau semua berarti kita bisa ambil kotak. Semua. X adalah jenis ikan. Oh, berarti dia masuk ke bagian dalamnya. Misalkan ini adalah X. Artinya apa? X bernafas dengan insang. X bernafas dengan insang. Jawabannya yang A. Tapi coba. X bukan jenis ikan. Oh, dia bagiannya berarti salah ya. X tidak. Oh, ini nggak ada kata-kata tidak. Berarti tidak usah jawabannya tidak. X belum tentu. Oh, ini ada umum, ada partikular. Dia pasti bisa ditarik kesimpulan. Tidak boleh menggunakan kata belum tentu. Yang terakhir, X bernapas dengan insang dan paru-paru. Oh, ini ambil kata-kata dari mana ya? Salah ya. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Itu. Selanjutnya untuk nomor 8. Semua tentara gitu ya. Coba tebak berarti jawabannya apa? Yang A gitu ya. Gampang ya. Semua tentara harus berbadan sehat. Berarti bisa diambil, oh semua tentara berbadan sehat gitu. Anggap saja ini adalah tentara, sekelompok tentara berbadan sehat gitu ya. Yang selanjutnya sebagian tentara berbobot 70 gram. Berarti oh, ini yang 70 gram misalkan. Kilogram. Berarti jawabannya apa? Sebagian ini tadi ya, sebagian orang berbobot 70 gram, karena ini benar, sebagiannya menjadi tentara berbadan sehat. Gitu. Cuma kalau yang B, sebagian tentara harus memiliki, semua tentara harus memiliki bobot 70. Semua. Berarti enggak, ya, salah. Semua tentara berbobot. Oh, sedangkan di sini ada informasinya adalah sebagian tentara. Semua tentara memiliki bobot 70 gram. Salah. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg. Bukan syarat umum. Dia khusus. Atau partikular ya, hanya sebagian. Yang terakhir, semua orang yang berbadan sehat menjadi tentara. Ini hanya premis 1. Berarti yang tepat adalah yang A. Itu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini adalah contoh kasus yang tadi saya katakan. Kasus yang sedikit berbeda. Tapi sebenarnya ini jarang sekali keluar. Tapi tetap kita harus pelajari. Misalkan ini. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Gitu ya. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Yang kedua, sebagian sepeda motor berwarna hitam. Hitam gitu.
Gitu. Seharusnya kalau kita mau pakai cara cepat itu, pasti jawabannya ya ini, sebagian dan sebagian. Gitu ya. Tapi coba kita cek. Sebagian sepeda motor berwarna hitam. Benar. Dan tidak dilengkapi speedometer. Nah, yang bikin salah di sini. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Berarti syarat ini harus semuanya terpenuhi. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Dan ini di sini apa? Tidak dilengkapi speedometer. Ini sudah salah. Yang kedua, coba lihat ini. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam. Ini benar, karena ini bagian, berarti di sini ada yang tidak berwarna hitam. Tapi di sini ada tidak dilengkapi speedometer. Ini juga salah. Berarti otomatis kita harus lihat yang B, C, dan D. Semua sepeda motor berwarna hitam. Emang iya, bener ya? Semua sepeda motor berwarna hitam? Enggak ya, hanya sebagian. Oh, ini juga salah. Semua sepeda motor yang berwarna hitam. Nah, hati-hatinya gini. Semua sepeda motor yang berwarna hitam. Ini adalah partikular. Kenapa saya bilang ke partikular? Dia hanya sebagian. Dia menunjukkan yang berwarna hitam. Jangan terjebak. Di sini ada kata semua. Tapi di selanjutnya ada gini. Semua sepeda motor yang berwarna hitam. Dia menunjukkan yang ke partikular yang kecil ini. Dan dilengkapi speedometer. Berarti jawabannya yang apa? Yang C. Ini artinya apa? Ketelitian. Jangan terjebak, oh ini kan ini katanya depannya semua. Tapi ada kata selanjutnya, semua sepeda motor yang warna hitam. Itu artinya dia partikular. Jawabannya benar ya. Semua ini partikular, berarti jawabannya partikular. Tapi partikularnya dia ada kata semuanya, tapi keterangannya menunjukkan bahwa dia itu partikular. Kira-kira seperti itu. Jawabannya berarti yang C gitu. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Sebagian siswa SD negeri 02 suka bakso. Gitu ya, suka bakso. Semua siswa SD, ini sebagian. Sebagiannya berarti di dalam ya. Nah, ini terbalik, nggak apa-apa. Sebagian dia suka bakso. Tapi semuanya siswa SDN 02 suka soto. Oh, yang gede ini yang soto. Gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa apa? Siswa, coba kita baca. Siswa SDN 02 yang suka bakso pasti juga suka soto. Benar nggak? Yang partikular ini pasti memenuhi yang umum. Oh, jawabannya yang A. Gitu ya. Saya percepat saja ya, biar nanti tanya jawabnya juga lebih enak, ya. Oke, yang terakhir. Bila makan di warung Mbak Yem, harus bayar kontan. Oh, syarat wajibnya adalah dia harus bayar kontan, gitu ya. Dia harus bayar kontan. Gitu ya. Selanjutnya, Gunawan lapar, tidak punya uang siang ini. Berarti dia masuk kotak atau enggak? Enggak dong, dia di luar. Ini Gunawan. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa, coba ya, Gunawan harus cari akal supaya bisa berhutang di warung Mbak Yem. Wah, ngadi-ngadi nih. Bikin kata-kata sendiri. Ya, nggak ada informasinya di ya. Yang kedua, Mbak Yem pelit mau dihutang. Enggak ya? Yang C, Gunawan boleh kok berhutang karena sudah kenal akrab dengan Mbak Yem, sang pemilik warung. Bukan ya?
Selanjutnya, Gunawan bukanlah saudara Mbak Yem, jadi tidak boleh makan dengan cara berhutang. Ini juga tidak ada informasinya di sini. Yang terakhir, Gunawan tidak dapat makan di warung Mbak Yem siang ini. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Nomor 12. Oke, sesuai trik kalau misalkan tes analisis nanti kita masuknya adalah menggunakan urutan atau menggunakan perbandingan. Oke, kita bikin dulu. Oke, lihat. Di dalam perguruan tinggi negeri, tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu C, D, E, F, G, H, I, dan J. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan. Per semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diambil ulang. Jadwal dari 8 mata kuliah itu dibagi oleh beberapa hari berikut. Oke, coba kita lihat. J selalu diambil di semester pertama, gitu ya. Pertama. Berarti kalau misalkan kita bikin kotak gitu ya, ada 6 ya. Oh, ada 8. Ada 8. Gitu ya. Lihat, J selalu diambil di semester pertama. Oh, berarti sini J. Ditulis J. Gitu. C selalu diambil segera setelah mata kuliah D. Berarti habis C itu D. Oh, sebentar. Kita tulis dulu. C diambil segera setelah mata kuliah D. Berarti D dulu, baru C. Gitu ya. Terus, E harus diambil sebelum mata kuliah C. Oh, D-nya di sini. Oh, di sini ada E. Gitu ya. F dan I harus disahkan oleh 2 semester yang berurutan. Nah, coba kita lihat. Soal nomor 1. Urutan jadwal yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 sampai sampai 8 adalah, ingat, J selalu diambil awal, berarti J-nya langsung kita eliminasi. Misalnya. Yang kedua, C diambil segera setelah nih. C diambil segera setelah D. Berarti D terus C. Oh, ini D terus C. Ini salah. Terus C ini benar. Kita eliminasi satu-satu. Yang kedua, E harus diambil sebelum mata kuliah C. Gitu, lihat. Lah, ini salah ya. Ini malah E duluan nih, salah. EC benar, EC benar. Lalu F dan I harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. F dan I. Oh, ini 2 ya, bukan 3 ya. Oh, berarti ini juga salah. Ada 3 F dan I. Oh, berarti jawabannya apa? Yang E. Gitu ya. Berarti jawabannya yang E. Nah, kadang ketika kita mengurutkan gitu ya, mengurutkan, misalkan kita baru menemukan syarat segini, nggak apa-apa, kita sambil eliminasi juga boleh. Kalau nggak dari misalkan ketemu soal seperti ini, C, oh 2 sampai 8 langsung ini satu-satu langsung dieliminasi itu boleh. Dan jika itu dirasa lebih cepat, ya itu aja gitu. Yang selanjutnya, semester yang dapat semester yang dapat digunakan ini ya.
dapat digunakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah C adalah semester berapa? Oh, misalkan kita masukkan satu-satu. Misalkan, ini kita lihat ini aja ya. Kita bisa pakai data ini. Semester yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah C adalah pertama. Semester 1 boleh? Nggak boleh. Kenapa? J yang boleh. Semester 2 apakah boleh? Ingat, C itu boleh diambil setelah D. Berarti nomor 2 itu nggak mungkin boleh. Yang ketiga, ini ada urutannya J, misalkan DC gitu ya. Terus yang ketiga, semester yang dapat digunakan mata kuliah untuk mengambil mata kuliah C. Yang ketiga, ini juga nggak boleh nih. Habis J, setidaknya ini yang pertama. Yang kedua, misalkan ini E, gitu ya, minimal. Ini D, ini C. Minimalnya segini. Berarti apa? Jawabannya yang keempat. Gitu. Minimal keempat lah. Gitu. Lanjut. E dapat diambil pada setiap semester berikut. Kecuali, gitu ya. Lihat. E boleh di 8? Nggak boleh. Kenapa? Ini jelas benar kecuali ya. Kenapa? Karena E itu harus diambil sebelum D, sebelum C. Gitu ya. Oh, langsung jawabannya A. Gitu. Dia nggak mungkin berada di sini. Nah, yang selanjutnya. Jika F diambil pada semester 3, F, misalkan F-nya di semester 3, ini F semester 3, F semester 3, maka I harus diambil pada semester. Diingat, F itu selisihnya 2. Ini ada kata-katanya di sini. Akan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti hilang. Ya, F dan I harus dipisahkan 2 semester. Berarti 1, 2. Berarti paling tidak di sini ada I. I-nya di sini. Berarti jawabannya apa? Harus diambil pada semester berapa? Semester 5 kalau nggak salah. Iya. Yeah. 1, 2, 3, 4. Oh, 3. Jika F diambil pada semester 3, maka I harus diambil pada semester sini, sini, sini. Berarti semester 6 ya. 1, 1, 2. Benar, semester. Jawabannya adalah semester 6. Itu? Oke, kita lanjut nomor 16. Mata kuliah yang tidak dapat diambil pada semester 8. Tadi udah jelas yang E gitu ya. Karena dia bersyarat sebelum C, sebelum D gitu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 17 dan nomor 20. Nah, ini sedikit harus apa ya? Harus ada gambaran ya. Sudah biar enak. Nah, gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ali, Desi, dan Tika menaiki bus yang berhenti di 6 tempat yang berbeda. Oke, kita buat 6 kotak.
Gitu ya. Ada kotak. Masing-masing orang turun di tempat yang berbeda dan tidak naik bus itu kembali. Ini cuma sekali. Informasi yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah yang pertama, satu di antara mereka turun di U, gitu ya. Oh, misalkan di sini U. Ini U, U, V, W, X, gitu ya. Y, Z, gitu ya. Harus ada yang turun di U, gitu ya. Selanjutnya, apabila yang turun di W, maka tidak ada yang turun di Y. Berarti kalau misalkan di sini, ini berarti tidak ada yang turun di Y. Berarti ini juga warnanya sama, misalkan gitu ya. Kita arsir gitu ya. Lalu apa? Apabila yang ada yang turun di V, gitu ya, maka tidak ada yang turun di X. Nah, nantinya kita kasih tanda aja, oh ini kalau di V berarti tidak boleh X gitu. Terus, jika tidak turun di V ataupun di Z. Berarti tika itu nggak boleh turun di V atau Z. Misalkan gini, kita kasih tanda aja. Ini V dan tika gitu ya, T, T. Oh, ini pokoknya tika nggak boleh turun di sini gitu aja ya. Gitu. Oke. Apabila Ali turun di V, Ali turun di V, ini Ali, gitu ya. Desi turun di U, ini Desi, gitu ya. Maka Tika mungkin akan turun di pertama. Tika nggak mungkin turun di sini. Tidak mungkin turun di sini karena hurufnya sama. Berarti kemungkinannya akan turun di mana? Kalau nggak di W, ya di Y. Oh, berarti turun di mana? Turun di W. Gitu ya. Lanjut. Apabila tidak ada seorang pun yang turun di W atau Y. Apabila kita tidak mungkin turun di W, nggak ada yang di W, ataupun di Y. Apabila tidak ada seorang pun yang turun di W, ini tak silang gitu ya, ataupun di Y, gitu ya. Maka pernyataan berikut ini yang salah adalah, ingat, nggak ada yang turun di sini, nggak ada yang turun di sini. W atau Y. Ali turun di U dan Tika turun di X. Ali turun di bentar ya. Oke. Ali turun di Z. Ali turun di Z, misalkan Ali turun di Z. Terusan Desi turun di U. Desi turun di U dan Tika turun di X. Tika, ini benar ya? Nah, start. Alangkah lebih baiknya alangkah mudahnya kita misalkan bikin dua list. Misalkan ini ya. Berarti kemungkinan yang pertama adalah U, V yang bisa diturunnya. U, V, dan Z. Yang satu lagi adalah U, X, dan Z. Selain itu salah. Coba kita perhatikan dulu. Cilik apa? Oke, berarti yang coba lihat UVZ, U
Coba Z. Oh, ini U, X, Z. Benar ya. Yang kedua U, Z, U. Ini salah ya. Yang kedua X, U, X, Z. Ini juga benar. Yang selanjutnya U, V, Z. Benar ya. Yang terakhir adalah U, V, X. U, V, X. U, V, X. Kok nggak ada Z-nya ya? Oh, ini salah. Jadi secara itu misalnya yang salah ini 2 ya. Ini mungkin oh, mungkin ini salah satunya mungkin V kali ya. Jadi kalau misalkan ini V berarti salahnya berarti yang ini. Kalau misalkan V berarti yang salah yang ini. Tapi kalau ini U, ini juga salah. Gitu ya. Nggak mungkin di 2 ini turun gitu. Berarti kalau ini kemungkinan yang 2 yang salah ada 2. Gitu ya. Tapi menurut saya kayaknya yang jawabannya yang kayaknya ini yang V. Salah ketik ini. Ali turun di U, Desi turun di Z, dan Tika turun di V. Gitu. Gitu ya. Nomor 19. Jika tidak ada yang turun di X dan Y, nggak ada yang turun di X dan tidak ada yang turun di Y, gitu ya. Dan Desi turun di U. Ini Desi turun di U. Dan jangan turun di U. Maka Tika dapat turun di, kemungkinan di apa? Oh, Tika nggak bisa turun di sini, juga tidak bisa turun di sini. Berarti kemungkinan cuma satu, yang W saja. Gitu. Yang terakhir. Oke, coba kita lihat yang terakhir, nomor 20. Jika Desi diharuskan turun di U, jika Desi diharuskan turun di U, Desi di U, Tika turun di W, Tika turun di W, gitu ya. Maka Ali dapat turun di, kemudian di sini. V, X, atau Z. Kenapa? Karena Y itu udah nggak mungkin udah di si Tika gitu ya, sama-sama. Berarti jawabannya yang mana? Yang ada Y-nya berarti salah. Y salah, Y salah, Y salah, Y salah. Oh, berarti jawabannya yang A. Nah, sekiranya begitu, 1 sampai 20, mungkin itu aja. Maaf, tadi ada sedikit gangguan ya. Mungkin kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab aja. Oh, saya akan jawab pertanyaan pertama dulu ya. Kita langsung bisa nanya di chat. Saya akan bahas pertanyaan yang pertama, yaitu nomor 5, Kak. Bedanya B dan D apa, Kak? Untuk nomor 5. Nomor 5 antara B dan D. Coba kita lihat share screen-nya. Oke, saya lihat ulang ya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Bedanya B dan D. Ya beda. Ini ada sebagian. Ini semua. Maksudnya beda gimana ya? Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Ya benar. Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat.
semua yang pernah dicatat adalah yang teringat. Nah, ini beda. Ini itu hanya ini. Hanya kata-kata premis yang pertama cuma diganti dengan bentuk lain gitu. Jadi dia tidak mewakili, dia salah, sekaligus dia juga salah ya, semua dan sebagian gitu ya. Pasti jawabannya adalah yang umum dan partikular, berarti jawabannya yang partikular. Gitu ya. Kak, kalau soal tentang inverse, itu masuknya ke materi apa? Inverse, co-inverse, oke. Untuk inverse, co-inverse sebenarnya masuk ke logis. Tapi inverse, co-inverse itu biasanya dia logisnya yang langsung, bukan yang silogisme. Gitu. Jadi ya masuknya ke penalaran langsung. Dan pada tes CPNS itu yang diteskan adalah yang penalaran tidak langsungnya, yang silogisme. Untuk kombinasi belum begitu paham, Kak. Oke. Untuk yang kombinasi, coba kita lihat kombinasi di PowerPoint-nya. Oke, kita sedikit bahas buat yang tipe kombinasi. Sebenarnya tadi yang soal apa ya? Soal yang nomor 17 ya, 17 sampai nomor 10 itu masuknya ke dalam soal kombinasi. Kuncinya adalah bikin kotak urutan dulu, kotak urutan, dan untuk mengurangi kita membaca ulang gitu tuh. Jadi syarat-syaratnya itu ditulis secara singkat atau kita ringkas dalam bentuk urutan untuk mengingat, untuk apa ya? Supaya kita itu nggak baca ulang soalnya gitu tuh. Itu sih hanya trik cepat. Dan sebenarnya kalau misalkan soal kombinasi itu kan biasanya soalnya satu ya, ibaratnya teksnya satu, cuma nanti pertanyaannya ada beberapa, 3 atau 4 gitu. Jadi apa ya? Memahami urutan itu juga penting gitu. Gitu sih. Jadi lebih sering apa ya? Kita ringkas dulu aja deh. Yang pertama kita ringkas dulu pernyataannya itu dalam bentuk lain yang kita pahami. Gitu ya. Misalkan kayak gini nih, C akan maju ke urutan keempat atau terakhir, berarti ditaruh dulu gitu. C gitu ya. Keempat atau terakhir, tulis dulu di C atau C ini gitu. Kayak yang tadi juga bisa. Kayak istilahnya kayak tadi yang Tika gitu ya. Tika itu punya syarat dia tidak akan turun di V atau di Z. Jadi dalam kotak itu langsung ditandahin. Kan kita biasanya kalau lagi tes itu kan kita punya coretan. Nah, bikin kotak kasih tanda, oh yang keempat apa yang di V dan yang di Z misalkan yang Tika itu ditandain gitu. Ditandain, oh Tika boleh masuk gitu. Gitu. Gitu ya. Kak, soal berpikir analitis seperti tempat duduk sering keluar kemarin dan nomornya berurutan berhubungan. Saya masih kurang paham dan lebih 1 menit berpikirnya. Ya, ngabisin waktu ya. Waktunya gitu. Oke, karena tes analitis ini pertama apa ya, uji kecepatan ya. Pertama kecepatan, yang kedua ketelitian. Yaitu Kak, kalau misalkan nomor sebenarnya ini nih yang seperti tempat duduk. Nah, tempat duduk misalkan ini harus di samping ini harus di samping ini ya. Sebenarnya itu sama aja apa dengan yang urutan tadi yang misalkan apa ya?
pengambilan semester gitu, itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau pengen lebih cepat ya silakan latihan terbiasa dengan mengerjakan soal gitu. Jadi kita terbiasa untuk berpikir secara sistematis gitu. Gitu ya. Latihan soal dulu aja. Diperbanyak latihan soal, nanti apa ya? Latihan bikin kotak biar kita kalau misalkan ini pertama bikin kotak ini ditaruh di sini, ditaruh di sini. Nah, itu kebiasaan juga. Nomor 9, Kak, harusnya D bagiannya. Kak, kenapa jadi semua? Lupa alasannya tadi. Nomor 9. Oke. Nomor 9 harusnya ada sebagiannya maksudnya. Oh ya, saya share ulang ya biar kita sambil belajar bareng lagi ya. Untuk nomor 9. Yuk kita lihat. Oke. Semua sepeda motor yang ini seharusnya ada kata sebagian, atau bisa dikatakan kalau umum sama partikular harusnya jawabannya partikular gitu ya, atau dengan kata lain harusnya jawabannya itu katanya ada atau sebagian atau beberapa. Kok jawabannya C? Nah, ini maksud saya. Semua sepeda motor yang berwarna hitam. Artinya dia juga partikular. Kenapa? Karena dia hanya menunjukkan sebagian kecilnya. Maksudnya yang dia itu yang ininya nih, yang hitam. Hitam itu kan artinya sepeda motor yang berwarna hitam. Itu. Jadi dia itu partikular karena ini ada kata yang. Semua sepeda motor yang itu maksudnya dia menunjukkan dia juga partikular. Artinya kan ini kan beberapa sepeda motor gitu ya, beberapa sepeda motor yang berwarna hitam gitu ya. Itu sih. Atau sebagian motor yang berwarna hitam. Ini kan kata lainnya gitu. Gitu ya. Oke. Tadi untuk yang mulai nomor 12 masih bingung, Kak. Ada cara yang lebih simpel lagi nggak, Kak? Soalnya waktunya kan cuma sedikit. Tuh, coba kita gabungkan lagi ya. Takut ada yang sama soalnya. Kak masih belum paham tentang premis yang berbeda, namun satu kalimatnya negatif. Oke, ya nanti saya catat yang satu negatif. Oke, untuk yang nomor 12 sampai 20 tadi sebenarnya harusnya sih cepet, tapi karena saya ngejenya pelan-pelan jadi kelihatannya lama gitu ya. Sebenarnya cepat yang pertama kalau misalkan kayak nomor 12 itu kan ada syarat-syaratnya. Jadi pertama mulai eliminasi dulu. Misalkan yang gini nih. J selalu diambil di semester pertama. Oh, berarti udah pasti salah. C selalu diambil setelah mata kuliah D diambil. Berarti D terus C. Yang salah yang mana nih? Oh, D terus C. Berarti yang C salah gitu ya, otomatis. Terus E diambil sebelum mata kuliah C. Berarti sebelum E itu sebelum C. Oh, berarti B salah gitu ya. Jadi sistemnya eliminasi. Jadi lebih cepat gitu. Dan dikasih tanda-tanda juga boleh, misalkan C, D, E, F, G, H, I, J gitu, terus ditulis syarat-syaratnya itu dibuat ke tulisan yang lebih singkat. Jadi pas kita oh ini maksudnya ini maksudnya ini gitu. Selain itu bisa dibuat ke urutan. Gitu. Gitu ya, Kak ya. Jadi cara cepatnya ya itu bikin urutan kalau enggak dengan sistem eliminasi. Gitu. Oke. Yaitu kalau nomor 17 ya untuk cara yang mudah diingat gitu yaitu bikin urutan atau bikin simpel bikin kotak yang tadi itu
bikin kotak, terus tanda-tandain yang punya syarat khusus. Gitu. Gitu ya, Kak. Terus untuk premis berbeda namun salah satunya negatif. Oke. Saya kasih satu contoh lagi. Yang negatif. Bentar. Kita lihat nomor 2. Nih, coba kita ulang. Saya ulang yang nomor 2 ya. Saya ulang nomor 2 ya, untuk menjawab dari pertanyaan kakak yang tadi negatif ya. Sebenarnya kuncinya sudah jelas. Yang pertama, kalau premisnya satu positif, yang satu umum, yang satu partikular, jawabannya partikular, udah benar. Terus, kalau misalkan salah satunya negatif, artinya negatif itu ada kata tidaknya. Nih, ada kata tidak, salah satunya ada kata tidak. Berarti kesimpulannya adalah tidak. Harus negatif maksud saya. Berarti umumnya gitu. Umum partikular, diambil partikular. Salah satunya ada yang negatif, berarti yang partikular dan yang negatif. Gitu ya. Berarti yang ini partikular semua, tapi yang negatif yang mana? Oh, ini tidak gitu ya. Ini tidak. Oh, ini Pak. Oh, tapi masih ada 4 ini ya. Nah, berarti kita harus menganalogikan. Maaf. Maksudnya kita harus dibaca gitu ya. Gambarnya seperti ini, coba dilihat. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar, ini salah. Yang lewat tol wajib bayar, salah ya. Berarti apa? Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol gitu ya. Oh, ini juga salah gitu ya. Terus semua kan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar, ini juga salah. Kalau enggak saya kasih contoh deh, misalkan di akhir deh ya. Misalkan gini. Semua panitia wisuda berbaju merah. Terus misalkan ada panitia tidak berbaju merah. Ada kata apa di sini? Tidak. Berarti kesimpulannya apa? Oh, berarti ada semua, ada. Oh, berarti dia partikular. Berarti kesimpulannya juga partikular. Berarti ada sebagian panitia tidak ada sebagian panitia wisuda tidak berbaju merah. Gitu. Jadi ini yang tidak, ini juga tidak. Kira-kira begitu. Itu ya. Semoga paham ya. Itu. Gitu ya, Kak. Coba terima kasih pertanyaannya, luar biasa sekali. Ada lagi? Oke, sip. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih pertanyaan yang udah masuk di kolom Zoom grup chat. Dan untuk pertanyaan yang live nanti bisa disambung via WhatsApp karena sudah pukul 9 lebih 5 menit. Nanti sistem convertnya terlalu panjang untuk kita unggah. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Jenny. Mungkin bisa closing statement untuk TIU pada malam hari ini, Kak. Oke. Silakan untuk di sini tes
pada silogisma, silakan cermati lagi syarat-syaratnya, karena untuk mengerjakan ini kita butuh syarat, gitu ya, syarat untuk mengerjakan silogisme. Yang kedua untuk tes analitis, silakan pertama saran dari saya adalah buat urutan tanda perbandingan. Kalau misalkan soalnya perbandingan, silakan buat perbandingan lebih dari, kurang dari, sama dengan. Kalau misalkan urutan berarti dibuat kotak urutan gitu ya. Untuk lebih tadi ada yang pengen lebih cepat, silakan lebih banyak latihan soal, itu juga membantu untuk mempercepat kita untuk mengerjakan saat nanti soal gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Kak Jenny. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk ilmunya malam hari ini. Nanti untuk hasil diskusi malam ini berupa PowerPoint nanti kita share di grup. Dan untuk info, ketemu lagi besok ya Kak Jenny ya. Masih di TIU dan pukul 19.30 ya. Nanti 19.45 kita mulai untuk menunggu teman-teman bisa join di room meeting besok ini. Thank you ya Kak Jenny ya. Selamat istirahat. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Jenny, sudah ada jadwalnya yang udah aku share di grup dan juga nomor WhatsApp Kak Jenny. Terima kasih atas atensinya dari awal sampai akhir. Terima kasih Kak Jenny, terima kasih untuk teman-teman semua. Good luck for you. Semoga goal ASN 2021 semangat selalu dan salam sukses Smart Apps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.